Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Dengarkanlah firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita mendengarkan apa yang Tuhan akan sampaikan bagi kita hari ini. Bapa, kami berdoa agar kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan hari ini dapat memeriksa setiap hati kami, memeriksa setiap kehidupan kami. Apakah kami betul-betul sudah hidup berdasarkan iman kami? Dan Tuhan, kami berdoa agar firman Tuhan yang akan Kau sampaikan kepada kami hari ini tidak hanya menegur kami, tapi juga memberikan kami kekuatan dan pengharapan untuk kami berjalan di dalam proses penyempurnaan, pengudusan kehidupan kami yang Kau jalankan di dalam iman kami. Ajar kami hari ini untuk mengerti apa itu iman yang sejati. Ajarkan kami Tuhan juga bagaimana kami dapat menghidupinya dan harapan yang Kau akan nyatakan di dalam Injil-Mu melalui iman yang sejati ini Bapa. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah dari kitab Yakobus, saudara, dan hari ini kita akan merenungkan satu perikop yang bisa dikatakan sebagai pusat dari kitab Yakobus, ya. Di mana hari ini Yakobus itu mau lebih dalam menyentuh kepada aspek teologi, yaitu berbicara tentang iman, saudara. Nah, sedikit latar belakang saudara, kenapa Yakobus perlu menyentuh aspek iman ini, saudara. Kita sudah mempelajari selama beberapa khotbah ke belakang, saudara, apa saja yang Yakobus angkat di dalam suratnya, di mana Yakobus menuliskan berbagai macam isu yang terjadi kepada gereja-gereja orang-orang Israel di perantauan pada saat itu, saudara. Ada isu di mana mereka tertekan dalam ketidakadilan. Ada isu di mana mereka sebagai perantau itu memiliki kesulitan dalam hal ekonomi, saudara. Tapi juga ada isu yang terjadi di dalam internal dari gereja-gereja ini, saudara. Misalkan isu di dalam berkata-kata. Ada yang cepat tersinggung, ada yang cepat marah waktu berkata-kata, saudara. Dan yang minggu lalu kita juga sudah melihat
ada isu tentang favoritisme, membedakan perlakuan secara tidak adil, tidak dengan dasar yang benar antara mereka yang kaya dan miskin secara ekonomi, dan itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Nah saudara, Yakobus melihat semua fenomena-fenomena ini saudara, dan bagi Yakobus, dia lihat tidak cukup saudara hanya dengan memberitahukan apa yang benar dan apa yang salah. Tidak cukup hanya dengan memberitahukan mereka harusnya seperti apa, berbuat seperti apa. Karena kemungkinan besar mereka juga sudah mengerti harus ngapain. Mereka juga sudah tahu apa yang baik dan benar yang harus mereka lakukan. Maka itu saudara, Yakobus hari ini ingin menyentuh aspek yang lebih dalam lagi saudara. Kenapa isu-isu, dosa-dosa, terutama di dalam gereja Tuhan itu dapat terjadi? Yakobus ingin menyentuh masalah fondasi, yaitu iman. Mungkin dosa-dosa, relasi-relasi yang bermasalah ini terjadi, semua terjadi karena ada masalah dengan iman yang dimiliki oleh orang-orang ini saudara. Dan hari ini kita akan belajar saudara, Yakobus ingin kembali memaparkan kepada kita semua apa itu artinya iman yang sejati. Bagaimana iman yang sejati itu dapat memimpin kita untuk menyelesaikan masalah-masalah relasi yang ada di dalam kehidupan kita, masalah-masalah kehidupan kita, dan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada 3 hal saudara yang saya ingin kita bahas bersama-sama hari ini saudara tentang iman. 3 poin yang akan kita renungkan hari ini tentang iman yang sejati. Iman yang sejati itu adalah iman yang membuahkan perbuatan yang baik. Kedua, iman yang sejati adalah iman yang memiliki kualitas yang sama dalam kehidupan semua orang percaya. Dan ketiga, iman yang sejati itu bukan tentang apa, tetapi siapa. Ya, kita akan bahas 3 poin ini secara dekat dari kitab Yakobus yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Saudara, saya akan memandu juga melalui slides yang ada di kiri kanan saudara. Bisa lihat juga Alkitab saudara, jangan tutup saudara. Kita akan melihat poin-poin ini secara dekat supaya kita lihat bahwa poin-poin ini bukan idenya saya sendiri saudara, tetapi ini apa yang Tuhan betul-betul sampaikan melalui firman-Nya bagi kita semua. Kita masuk ke poin yang pertama. Iman yang sejati membuahkan perbuatan yang baik saudara. Nah saudara, waktu kita berbicara tentang iman, apa yang kita pikirkan saudara? Mungkin kita berbicara iman, kita berpikir tentang apa yang kita ketahui, pengetahuan, teologi saudara. Mungkin kita berbicara tentang iman kita percaya sebagai instrumen atau hal yang dapat menyelamatkan hidup kita karena kita diselamatkan melalui iman semata saudara. Nah menariknya saudara, saat Yakobus menyentuh topik iman ini, di ayat 14, bagian paling pertama dari perikop ini, Yakobus langsung berkata seperti ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Yakobus mengaitkan justru iman itu dengan perbuatan. Iman itu adalah konsep yang abstrak. Hal yang mungkin kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Kalau kita bicara tentang iman, apa sih yang kita bisa lihat saudara? Mungkin kita punya persepsi masing-masing, tapi Yakobus di sini ingin memberikan satu pandangan yang pasti saudara, bahwa ketika kita melihat iman, kita justru melihat perbuatan. Iman dan perbuatan itu sangat erat kaitannya, dan Yakobus menjelaskan di sini saudara dengan satu contoh. Dia katakan seperti ini, di ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, kekurangan makanan sehari-hari. Ya, jadi ada di antara kita saudara, kita tahu nih, ada saudara seiman kita kurang pakaian, makanan, dan itu berbicara tentang kebutuhan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, responnya begitu, oke, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makan sampai kenyang, tapi dia nggak kasih apa-apa ke orang itu. Apakah gunanya itu dikatakan? Jadi ini katakan ada orang yang perlu, kebutuhan sehari-harinya kurang. Dan kalau kita bicara kebutuhan sehari-hari saudara, ini kita bukan berbicara tentang hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar, hal-hal yang sebetulnya itu siapapun bisa bantu saudara. Tapi kalau kita cuma bilang apa? Ya udah, selamat jalan, kenakan pakaian panas, cuma hanya kasih nasihat saja. Yakobus bilang apa gunanya itu? Jadi saudara, kita berbicara di sini bahwa orang yang beriman itu pasti ada pernyataan dari perbuatannya, dan perbuatan itu gak harus perbuatan yang besar-besar saudara. Bahkan dari perbuatan yang sederhana pun itu juga adalah wujud daripada iman. Dan Yakobus dengan jelas diulang sebanyak 3 kali saudara di dalam perikop ini.
berkata hal yang serupa di sini. Ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 20. Maukah engkau mengakuiskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Jadi Yakobus di sini mau mengkontraskan, saudara, bukan antara iman dan perbuatan itu, tapi iman yang hidup dan iman yang mati itu seperti apa. Dan Yakobus jelas mau memberitahukan di sini, kalau kita mau melihat seorang itu beriman atau tidak, lihat dari perbuatan hidupnya. Lihat dari bagaimana dia memperlakukan saudara-saudara seimannya, saudara. Dan dengan kata lain, Yakobus ingin berkata dengan tegas di sini, saudara, bahwa jika ada seorang yang tidak mengasihi saudaranya, jika ada seorang yang berdosa terus-menerus di dalam kehidupannya, saudara, tidak ada perbuatan baik sekalipun dalam kehidupannya, mungkin Yakobus mau bilang di situ, orang tersebut mungkin tidak beriman. Orang tersebut mungkin belum betul-betul lahir baru, belum betul-betul menerima keselamatan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus Kristus. Yakobus mau menarik sampai sejauh itu, saudara. Dan kenapa, saudara, iman dan perbuatan baik ini erat sekali kaitannya, saudara. Saudara, saya ingin memperlihatkan kepada satu ayat. Saya yakin saudara sudah tahu ayat ini. Saudara waktu belajar Injil sudah mengerti, kita biasa suka memakai ayat ini sebagai ini loh Injil, saudara, keselamatan, saudara. Dan biasanya kita lihat ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi saya ingin highlight ayat 10 di sini, saudara. Ayat 10 berkata apa? Kenapa kita diselamatkan? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, ada kata pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, saudara. Jadi saudara, saat kita berbicara tentang perbuatan baik, itu ada dua hal, saudara, di sini. Yang pertama, kita melihat manusia itu diciptakan dari awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu sudah menciptakan kita untuk perbuatan baik dalam kemuliaan Tuhan. Bagaimana, saudara, kita dipanggil untuk menyembah Tuhan, bagaimana kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dari sejak Ia ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah ciptakan manusia untuk menyatakan itu dalam perbuatan baik. Mengasihi, melayani satu dengan yang lain. Perbuatan moral yang baik, saudara. Masalahnya, saudara, karena dosa masuk ke dalam dunia ini, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Rancangan perbuatan baik itu jadi rusak dalam kehidupan kita. Kita jadi tidak lagi menghendaki perbuatan baik dalam hidup kita. Hati kita jadi kotor dan rusak sepenuhnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita tidak lagi melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Perbuatan baiknya sih masih ada. Masih kita melihat orang-orang non-Kristen, kita waktu belum betul-betul serius mengikuti Tuhan, kita masih bisa berbuat baik. Tetapi tidak lagi dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu sudah kita tidak lagi mencapai sasaran kita. Dan apa yang Kristus lakukan di dalam penebusan keselamatan yang sebenarnya, Efesus 2 ayat 8-10 tadi berkata, manusia itu diselamatkan supaya tujuan perbuatan baik dalam kemuliaan itu kembali, saudara. Yesus menebus dosa-dosa kita supaya apa, saudara? Kita balik lagi ke rancangan awalnya Tuhan. Bisa hidup untuk perbuatan baik itu lagi. Dan oleh sebab itu, saudara, iman kita selalu akan mengerjakan perbuatan baik, memimpin kita untuk kita betul-betul dapat menghidupi dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Iman, saudara, memimpin kita tidak hanya untuk mengerti hal-hal tentang Tuhan secara pengetahuan, tetapi iman memimpin kita untuk, ini saya pinjam bahasanya Oswin, ya, 2 minggu lalu yang khotbah di sini tentang, ya dia khotbah mirip, saudara, tentang mendengar dan melakukan firman. Dia bilang melakukan firman Tuhan itu ada seperti kita memperagakan Tuhan dalam kehidupan kita melalui perbuatan baik kita. Ini adalah pertama-tama, saudara, sebagai orang percaya, perbuatan baik itu adalah naturnya kita. Perbuatan baik itu bisa dibilang adalah tujuan hidupnya kita. Dan perbuatan baik itu adalah karakteristiknya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Dan Yakobus mau menegaskan di sini, jikalau kita tidak bisa melihat itu, atau Anda tidak menyadari itu, Yakobus mau berkata, coba periksa lagi iman kita. Coba periksa lagi apakah betul-betul hati kita sudah betul-betul ada di dalam Tuhan atau tidak, saudara. Nah, ada satu pertanyaan sekarang di sini, saudara. Ayat ini adalah ayat yang sangat, perikop ini adalah perikop yang sangat menarik, karena kenapa? Perikop ini berkata, ya ini adalah iman yang hidup dan iman yang tidak hidup. Iman yang hidup dinyatakan oleh perbuatan yang baik. Tetapi, jadi pertanyaan kita, apalagi kita sebagai orang-orang yang memegang teologi reform, saudara, gimana kaitan antara iman dan perbuatan baik itu sendiri, saudara? Relasinya gimana? Bagaimana iman dan perbuatan baik itu bekerja, saudara? Oke, saya akan memberikan di sini, ya, ini agak sedikit teknis, saudara, ya, beberapa pandangan, saudara, tentang bagaimana kita melihat iman dan perbuatan baik itu bekerja dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dengan dua pandangan yang keliru. Ya, pertama, saudara, pandangan yang pertama berkata bahwa iman dan perbuatan baik itu nggak ada kaitannya sama sekali. Iman tidak sama dengan perbuatan. Ya, itu maksudnya nggak ada kaitannya sama sekali. Pandangan ini disebut dengan istilah antinomianisme. Dari dua kata, anti artinya tidak, saudara, ya, dan nomos, ya, nomianisme itu dari kata nomos yang berarti kata hukum. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang memegang pandangan seperti ini berkata, ya, iman kan menyelamatkan kita tanpa perbuatan. Jadi perbuatan kita tidak akan mempengaruhi apa-apa kepada iman kita. Artinya, kalau kita udah diselamatkan, nggak apa-apa deh. Kita tidak taat-taat banget sama Tuhan karena itu udah nggak penting lagi buat kita. Nggak apa-apa deh, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kan keselamatan kita kekal berdasarkan iman semata, saudara. Ya, ada pandangan yang berkata seperti ini, saudara. Dan jelas pandangan ini tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, karena Yakobus 2:26 tadi berkata iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah iman yang mati. Tanpa perbuatan-perbuatan baik mungkin itu bukan iman yang sejati. Jadi jelas ini bukan pandangan yang alkitabiah. Pandangan kedua, saudara, yang juga sama kelirunya di sini adalah pandangan legalisme. Pandangan legalisme itu berkata bahwa keselamatan itu didapatkan karena itu ada hasil antara iman yang Tuhan kasih dan juga perbuatan baik kita. Iman plus perbuatan sama dengan keselamatan. Atau ada yang juga berkata perbuatan kita itu akan menghasilkan iman dan iman itu akan menghasilkan keselamatan. Jadi dasar dua-duanya itu ada faktor dari perbuatan baik sebagai syarat untuk keselamatan. Jadi perbuatan baik kita itu penting. Kalau kita makin banyak berbuat baik, kita makin bisa diterima oleh Tuhan, makin selamat. Perbuatan baik kita itu akan mempengaruhi bagaimana nanti Tuhan melihat hidup kita, menyelamatkan hidup kita, berkenan atas hidup kita. Dan jelas ayatnya tadi udah kita baca juga di Efesus 2:8-9 bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha tapi pemberian Allah sepenuhnya, saudara. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, saya mengerti. Jemaat-jemaat GPC sudah pernah dengar istilah ini, sudah tahu kebenaran ini, dan bahkan sudah hafal di luar kepala. Bisa ngomongin ini kepada satu sama lain di sini, saudara. Tapi saya ingin hati-hati di sini, saudara. Bukan berarti kita tidak akan jatuh ke dua ekstrim ini saat kita melihat iman kita. Terkadang, saudara, tanpa kita sadari, karena kita orang-orang yang sangat mempercayai diselamatkan bukan karena hasil usaha, saudara. Jadi dengan kata lain kita merendahkan usaha sama sekali. Kita merendahkan perbuatan baik dan kita cenderung jadi antinomian. Dan seringkali, saudara, meskipun kita sudah ngerti usaha kita, perbuatan baik kita itu tidak akan menambahkan apa-apa ke dalam keselamatan kita, tapi kita masih seringkali mencari, saudara, hal-hal yang lebih dengan usaha kita. Pelayanan lebih mungkin di gereja, supaya saudara mungkin berharap hidup saudara lebih baik ke depannya. Saudara mungkin jalanin disiplin-disiplin rohani. Tiap hari baca Alkitab, tiap hari doa. Tapi harapannya supaya mungkin saudara mendapatkan hal yang lebih dari keselamatan. Tuhan lebih berkenan, Tuhan lebih sayang sama kita, saudara. Ya. Dan saya ingin mengingatkan sekali lagi, Injil itu berbicara tentang apa sih antara kaitan iman dan perbuatan baik. Injil berkata seperti ini, saudara. Iman itu anugerah Tuhan sepenuhnya. Dan iman itu yang membawa keselamatan. Dan keselamatan akan mendatangkan perbuatan.
keselamatan itu akan dinyatakan melalui perbuatan yang baik. Ini adalah konsep yang kita sebut sebagai sola fide. Diselamatkan melalui iman semata, saudara. Martin Luther, seorang teolog reform, bapak reformator, berkata seperti ini. We are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone, saudara. Iman gak pernah selalu berdiri sendiri. Iman selalu datang dengan perbuatan yang baik, saudara. Perbuatan yang baik itu dengan kata lain adalah buah dari keselamatan kita. Perbuatan yang baik adalah buah dari iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan yang menariknya, saudara, ini akan berlaku bukan hanya bagi sebagian orang, tapi berlaku bagi semua orang. Karena kenapa? Poin yang kedua, iman memiliki kualitas yang sama, saudara. Saudara, sebelum saya masuk lebih dalam ke poin ini, saudara, saya ingin menegaskan satu hal tentang bagaimana perbuatan baik itu bekerja dalam iman kita. Tadi kan kita berbicara bahwa iman itu menghasilkan perbuatan yang baik. Kelihatannya seperti ada hal yang natural terjadi, ya, begitu kita beriman, kita diselamatkan, kita berpikir harusnya kita bisa dong lakukan perbuatan yang baik, harusnya nggak sulit dong kita melayani, kan itu natural, saudara. Ternyata, saudara, prosesnya nggak berjalan seperti itu. Kita begitu menerima Tuhan nggak otomatis langsung bisa berbuat baik. Tuhan tetap mengajarkan kita, saudara, bahwa ada usaha-usaha yang harus kita sama-sama lakukan, saudara, supaya apa? Perbuatan baik itu betul-betul terpancar dari dalam hidup kita. Karena kita masih memiliki keberdosaan. Kita masih memiliki aspek dalam hidup kita yang tidak mau, saudara, untuk melakukan perbuatan baik dalam keberdosaan hidup kita. Maka itu, saudara, satu perikop, satu ayat dari Petrus 1 ayat 5-8 berkata seperti ini. Menarik, dia katakan, justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Make every effort, saudara, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan, kesalehan, kepada kesalehan kasih, kepada kasih, kepada saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat yang menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan perhatikan, saudara, aspeknya luas. Dia bilang menambahkan kepada imanmu hal-hal ini. Pengetahuan di situ ada. Karakter ada di situ, saudara. Kebijaksanaan ada di situ, saudara. Kasih ada di situ, saudara. Supaya apa, saudara? Betul-betul perbuatan baik yang Tuhan janjikan, yang Tuhan rancangkan itu terjalin, muncul. Artinya, saudara, seringkali memang kita harus berjuang, harus berusaha. Bahkan ada kalanya, saudara, harus lebih memaksakan diri kita untuk memperjuangkan bagaimana kita bertumbuh di dalam iman kita, saudara. Dan kalau kita masih berpikir, saudara, lah nanti kalau jadi legalisme gimana? Nanti jadinya aku mengharapkan perbuatan baikku itu untuk mendapatkan keselamatan, saudara. Ada satu quote yang saya ingin bagikan kepada kita. Ini quote yang menurut saya membantu, saudara. Dallas Willard, seorang filsuf dan teolog Kristen, berkata seperti ini. Effort atau usaha itu bukan lawan dari iman. Effort is not the opposite of faith. Earning is the opposite of faith. Bukan perbuatan baiknya, bukan usahanya, saudara, yang salah. Tetapi apa yang kita harapkan dari usaha itu, kalau kita masih melihat usaha-usaha yang kita lakukan untuk mencari upah, mencari timbal balik dari Tuhan, justru itu yang berlawanan dengan iman, saudara. Effort is not the opposite of faith. Earning is the opposite of faith. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, saudara, kenapa kalau begitu kita masih punya struggle yang berbeda-beda dalam iman kita? Kenapa saya lihat saya nggak seperti orang di kiri kanan saya yang lebih gampang untuk melayani, lebih gampang untuk mengasihi? Saya rasanya masih agak berat untuk hal itu. Kenapa saya melihat saya orangnya gampang terpicu marah? Orang kiri kanan saya lebih sabar orangnya untuk menanggapi orang yang lain, saudara. Apakah itu artinya iman itu kayak semacam ada level-levelnya? Apakah iman itu ada semacam seperti grade-nya, saudara, ya? Grade A, grade B, grade C. Kalau kita ngeliat barang, grade A itu biasanya kualitasnya terbaik, grade B yang ini, yang kualitasnya biasa aja, grade C yang kurang baik gitu, saudara. Apakah iman kita kayak begitu kerjanya? Apakah Tuhan kasih iman kita beda-beda kualitasnya, saudara? Nah, menarik di sini, saudara. Yakobus
berkata di ayat 18 seperti ini saudara. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Yakobus mengutip di sini saudara, satu pemahaman yang sering kali dipakai oleh orang-orang di gereja pada masa itu untuk membenarkan diri mereka yang tidak menghasilkan atau melakukan perbuatan yang baik. Mereka bilang, mungkin itu bukan bagian aku. Bagian aku cuma untuk iman. Iman dalam arti di sini pengetahuan saudara. Nanti yang mengerjakan orang lain aja, yang penting aku tahu Tuhan itu kayak gimana, aku tahu Injil itu kayak gimana, tapi untuk menghidupi, that's not my specialty, saudara. Tapi lihat Yakobus bilang apa? Tunjukkan kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Karena di ayat 19 ini menariknya. Kalau kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya dan percayakan hal itu dan mereka gemetar, saudara. Yakobus bilang apa? Kalau kamu hanya berpikir iman itu buat kamu untuk pengetahuan aja, nggak ada perbuatannya. Lihat, ada yang kayak begitu juga. Setan, iblis. Iblis tahu semua Alkitab, saudara. Iblis tahu teologi. Mungkin lebih daripada yang saya tahu, yang saudara-saudara tahu di tempat ini. Tapi masalahnya apa? Mereka tidak melakukan perbuatan yang baik. Tidak ada satupun perbuatan baik keluar dari iblis. Oleh karena itu, kalau kita hanya berkata, kita beriman pengetahuan saja tanpa perbuatan yang baik, ya mungkin sama saja kita seperti setan-setan atau iblis-iblis, saudara. Ya. Dan oleh sebab itu, saudara, saya ingin katakan di sini juga, saudara, di dalam iman yang Tuhan anugerahkan yang sejati kepada kita, itu kita memiliki kualitas yang sama di dalam iman, saudara. Dalam tanda kutip, tidak ada yang namanya pembeda-bedaan. Kita semuanya sama-sama dibawa untuk perbuatan yang baik. Tapi memang perjalanan kita, bentuknya seperti apa keluar dari kehidupan kita, progresnya, saudara, akan terlihat berbeda-beda. Saya mau kasih satu analogi di sini, saudara, ya, untuk memudahkan bagaimana kita memahami poin ini. 2 minggu yang lalu saat Imlek, saya dikirim jeruk. Ya. Satu kotak 15 biji. Ya, Dorisnya kalau nggak salah ada 15 ya jeruknya ya. Jenisnya sama, jeruk mandarin bilangnya. Tapi waktu saya buka, saya lihat jeruk-jeruk itu sebenarnya bentuknya nggak ada yang betul-betul identik. Ada yang lebih lonjong, ada yang bentuknya lebih kecil. Kulitnya juga ada yang lebih oranye, ada yang lebih ada bintik-bintik hitamnya, ada yang lebih bopeng-bopeng gitu ya bentuknya. Waktu saya buka, saya makan, saudara, ternyata rasanya juga nggak identik. Ada yang saya makan lebih manis, ada yang lebih asem, ada yang bijinya lebih banyak daripada yang lain, saudara. Ya, nggak identik, ada yang lebih berair, ada yang nggak lebih berair, saudara. Tapi saya yakin, saudara, jeruk itu punya, meskipun beda-beda, kualitasnya sama, saudara. Karena kenapa? Jeruk itu asalnya pasti dari mungkin dari kebun yang sama atau dari pohon yang sama, negara yang sama, ditanam oleh orang-orang yang sama, saudara. Dibungkus seperti jeruk mandarin dan rasanya, saudara, meskipun agak beda-beda, saya tetap bisa bilang itu adalah rasa jeruk, saudara. Iman kita semua, saudara, kita lihat. Meskipun kita punya bentuk atau wujud pernyataan perbuatan baik yang berbeda-beda, progres, tapi dianugerahkan oleh Tuhan yang sama, yaitu dari Allah Tritunggal. Iman kita itu punya kuasa yang sama. Kita semua di sini nggak ada yang diselamatkan melalui hal yang lain selain daripada iman semata. Dan itu iman yang sama manjurnya, saudara, untuk menyelamatkan. Landasannya sama, firman Tuhan. Maka itu, saudara, kita baca firman Tuhan itu nggak beda-beda masing-masing kita. Nggak ada firman Tuhan personalized untuk Davin doang, tuh nggak ada. Firman Tuhan untuk saya, ya, untuk Joshua, untuk Elvira, sama semua. Karena kenapa? Landasan firmannya sama. Dan tujuannya sama, semuanya untuk perbuatan yang baik. Dan oleh sebab itu, saudara, saya mau katakan, kita punya kualitas iman yang sama. Kita punya rasa iman yang sama, yaitu rasanya adalah perbuatan baik. Dan oleh sebab itu, saudara, saya ingin katakan seperti ini. Karena kita punya kualitas iman yang sama besarnya,
Ini adalah pengharapan loh bagi kita. Karena kita punya kualitas iman yang sama besarnya, maka saudara nggak pernah ada kata terlambat untuk saudara kembali kepada Tuhan. Bertobat dari dosa-dosa saudara. Mungkin saudara hari ini datang ke tempat ini dengan beban berat pergumulan hati saudara. Mungkin saudara datang ke tempat ini beribadah dengan kefrustrasian, dosa-dosa yang mengikat, yang saudara sudah frustrasi, udah coba lepaskan tapi kenapa balik lagi. Saya mau katakan saudara, possible untuk kita berbalik, meninggalkan dosa-dosa kita. Kita punya harapan, karena iman kita kualitasnya sama. Kita juga punya karakter untuk berubah dari karakter-karakter yang buruk, yang telah membentuk hidup kita. Saudara, saya sering mendengar kayak begini saudara, dan ini bahkan saya pernah ngomong sendiri. Saya orangnya memang udah kayak begini dari dulunya. Saya orangnya pemarah, sering gak sabaran. Dan saya pernah bilang, ya mau gimana lagi, emang saya udah begini dari dulunya. Udah bawaan dari lahir. Saya mau katakan saudara, kalau kita berbicara seperti itu, saya sendiri pernah berbicara seperti itu, kita secara tidak langsung merendahkan kualitas iman yang udah Tuhan berikan kepada kita. Dan terlebih lagi, merendahkan Tuhan yang telah menganugerahkan iman itu kepada kita. Kita nggak ditentukan lagi saudara oleh siapa kita di masa lalu kita. Kita sudah punya instrumen, kualitas yang sempurna dalam hidup kita yang bisa mengubahkan itu saudara. Dan kita tetap bisa memiliki kerendahan hati kalau kita berhasil menghidupi firman Tuhan. Karena kenapa saudara? Kalau kita hari ini punya hati yang lebih bisa belajar firman Tuhan. Saudara mungkin hari ini punya hati yang lebih untuk bisa berdoa, hati yang lebih untuk bisa melayani Tuhan. Itu gak jadi dasar untuk saudara memegahkan diri, untuk saudara berkata aku lebih baik dari rekan-rekanku yang lain, enggak. Karena itu bukan hasil usaha kita, itu adalah pemberian Tuhan. Iman yang melahirkan perbuatan baik itu pemberian Tuhan saudara. Dan saya mau katakan ini adalah harapan. Ini possible bagi kehidupan kita saudara. Karena kenapa saudara? Yang terakhir, iman yang sejati bukan hanya berbicara tentang apa, tetapi siapa saudara. Ya, apa maksud saya di sini ya? Bukan tentang apa, tapi siapa. Perhatikan saudara, dari ayat 21 ke bawah, ya, Yakobus memberikan contoh saudara bagaimana iman yang menghasilkan perbuatan itu terjadi di dalam dua tokoh perjanjian lama. Yaitu yang pertama Abraham saudara, ya, ayat 21 dan 23 di sini dikatakan Abraham apakah dia beriman dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah saudara. Ya, jadi Yakobus merujuk kepada tindakan waktu Abraham di Kejadian pasal 22 disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan dan Abraham taat saat itu. Dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan dan itu adalah imannya saudara. Dari 23 dikatakan dengan jalan demikian, kitab Nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, saudara. Ya. Dan contoh kedua yang diberikan yaitu adalah tokoh Rahab di Yosua pasal kedua, saudara. Kitab Yosua pasal kedua dikatakan demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Rahab juga menunjukkan perbuatan yang baik karena ada iman saudara, ada iman yang sejati dalam dirinya. Rahab karena percaya bahwa Tuhan yang akan nanti memberikan kota Yeriko kepada bangsa Israel itu adalah Tuhan yang benar saudara, maka itu Rahab menolong saudara agar pengintai-pengintai Israel pada saat itu tidak ditangkap dan tidak dihukum saudara oleh orang-orang Yeriko, makanya disembunyikan saudara. Nah, seringkali kita melihat kedua contoh ini sebagai ini loh perbuatan iman yang luar biasa. Ini loh buktinya saudara, Abraham dan Rahab, dua orang yang memang berhasil melakukan perbuatan baik. Imannya luar biasa. Tapi saya hari ini ingin melihat dari angle yang lain saudara. Saya ingin melihat dari angle siapa mereka, bukan apa yang mereka semata-mata
lakukan, saudara. Dan saya ingin melihat, di sini mengajak teman-teman melihat siapa kedua tokoh ini, saudara. Siapa Abraham, saudara? Yes, dia adalah tokoh yang besar di perjanjian lama. Kita sering kali bilang dia adalah bapak orang beriman karena ketaatan yang luar biasa tadi, berani saudara, anak satu-satunya dipersembahkan. Mau dibunuh untuk dipersembahkan, jadi korban persembahan. Yes, dia luar biasa kelihatannya. Tapi ingat saudara, dia gak cuma bapak orang beriman, tapi Abraham di perjanjian lama dikatakan dia juga pernah berbohong. 2 kali saudara. Dia bilang istrinya itu bukan istrinya tapi ini adiknya. Supaya apa? Dia selamat waktu di perantauan. Abraham pezinah. Dia mengambil gundiknya, Hagar, karena dia ragu dengan janji Tuhan. Menghasilkan Ismail. Dan akhirnya keluarga Abraham juga berantakan. Dikatakan karena ada Hagar dan Sarah di dalam satu rumah, mereka tuh bertengkar setiap hari. Dan kalau mau dilihat perjalanan Abraham juga panjang. Abraham itu dipanggil oleh Tuhan saudara umur 75 tahun. Dan apa yang dia lakukan kepada Ishak itu dia lakukan saat umurnya kurang lebih 110-115 tahun saudara. 40 tahun perjalanan imannya saudara. Jadi saudara kalau kita baru merasa ikut Tuhan dan kita merasa iman kita gak bertumbuh saudara. Baru 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun saudara. Abraham 40 tahun saudara. Progres imannya kelihatannya lama, tapi memang ada progresnya. Tapi lihat profil Abraham. Dan sekarang, siapa Rahab? Alkitab nggak terlalu banyak mencatat tentang siapa Rahab. Tetapi, ada satu keterangan tentang siapa Rahab yang kita bisa menyimpulkan tentang bagaimana Rahab ini hidup saudara. Yakobus 2:25 sengaja mengatakan pelacur itu. Rahab, pelacur bukan pekerjaan yang mulia. Seorang yang dipandang sampah masyarakat. Seorang yang penuh dengan rasa malu karena dia harus menjual dirinya, menjual hal yang paling berharga dalam dirinya untuk supaya dia bisa menjalankan kehidupannya, terhina. Dan kalau kita melihat profil dari kedua orang yang Yakobus kasih di sini, gak masuk akal saudara. Mereka bisa melakukan perbuatan baik yang luar biasa seperti tadi. Gak masuk akal buat Abraham si pembohong, si pezina yang keluarganya hancur, mau menyerahkan anaknya dengan begitu. Gak masuk akal saudara, Rahab seorang pelacur yang hina, bahkan bisa percaya Tuhan dan melakukan perbuatan baik. Gak masuk akal saudara. Pertanyaannya saudara, siapa kita? Maybe kita bisa identifikasi diri kita seperti Abraham. Datang dari keluarga yang hancur. Orang yang sering gak percaya sama firman Tuhan, yang meragukan, merasa kering. Pembohong. Mungkin gak berbohong pada orang, tapi berbohong sama diri kita sendiri, menutup diri kita. Mungkin kita bisa mengidentifikasikan diri kita seperti Rahab. Merasa rendah, malu, terhina. Dan kalau kita berbicara tentang perbuatan baik, bagaimana mungkin itu bisa keluar dari profil kita yang seperti itu? Gak nyambung. Siapa diri kita dan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, kelihatannya gak nyambung. Tapi menariknya, kabar baiknya, iman tidak berbicara tentang siapa kita atau apa yang kita lakukan, tapi tentang siapa Kristus dan apa yang Ia telah lakukan bagi kita. Keberhasilan Abraham dan Rahab itu terjadi bukan karena mereka, saudara, karena mereka percaya akan janji Tuhan yang akan mendatangkan juru selamat. Raja yang akan berperang bagi dosa-dosa mereka, akan berperang bagi kelemahan mereka, dan menyelamatkan mereka dari dosa. Mereka percaya. Kita sekarang percaya
bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kenapa? 2000 tahun yang lalu janji Tuhan itu udah digenapkan buat kita. Yesus sudah datang betul-betul mati buat kita. Menjadi lemah supaya kita lemah jadi kuat di dalamnya, saudara. Menjadi hina supaya kita yang hina terhormat di dalam Tuhan kembali. Kristus mati bagi dosa-dosa kita supaya kita dipersatukan lagi dengan Dia, saudara. Sehingga karakter dan perbuatan-perbuatan Kristus dapat mengalir melalui iman. Dan itu ditunjukkan dari perbuatan baik kita. Iman kita bukan tentang kemampuan kita, gak pernah. Iman kita bukan tentang motivasi hati kita semata, enggak. Tapi iman kita adalah tentang Kristus. Dia sudah menganugerahkan iman itu karena kasih karunia-Nya. Dan Dia juga yang akan menguatkan. Dia juga yang akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Pertumbuhan yang sejati, saudara. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Kita sudah dipersatukan dengannya. Perbuatan Kristus menjadi perbuatan kita. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. And this is who we are in Christ. Dan inilah harapan kita untuk kita bisa bertobat. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Berubah, saudara. Akan membantu kita untuk mengasihi satu sama lain, saudara, di gereja ini. Orang-orang yang berbeda daripada kita. Dan saya harapkan saudara ini dapat menjadi kekuatan. Dan biarlah sesaat lagi ketika kita mengambil perjamuan kudus, firman ini tidak hanya diberitakan, tapi dialami sungguh-sungguh. Injil ini dialami saat kita menerima roti dan anggur yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bukanlah orang-orang yang mampu untuk menaati janji-Mu Tuhan, untuk punya kehidupan yang di dalam perbuatan yang baik. Dan hari ini kami belajar bahwa janji-Mu itu dinyatakan bukan karena kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Kristus. Yang sudah ada di dalam hidup kami. Sumber iman kami, landasan iman kami. Dan Kau terus bekerja dalam iman kami. Bapa, biarlah ini menjadi harapan yang sejati dalam kehidupan kami. Kami tidak melihat diri kami berdasarkan usaha kami. Dan melihat diri kami berdasarkan usaha Kristus. Dan biarlah perbuatan-perbuatan baik yang telah Kau janjikan itu mengalir. Karena hati kami yang telah dipersatukan dengan Kristus. Dan Kristus yang menjadi kekuatan bagi diri kami. Terima kasih dalam nama Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin.